Perkenalkan, nama saya Ishak Schubert Samar Panjaitan dari Teknik Geologi dengan NIM 07200190021. Pada kesempatan hari ini, saya akan memperjelaskan tentang film Koleanterata. Jadi, ciri khas film Koleanterata itu meliputi golongan invertebrata yang sangat besar jumlahnya dan sangat beraneka ragam bentuknya. Jadi salah satu ciri khas Koleanterata yang pertama adalah Koleanterata itu memiliki kantong yang dilapisi endoderm. Dan yang kedua memiliki mulut. Yang ketiga jaringan urat daging atau muscular tissue. Yang keempat adalah alat-alat pengumpul makanan. Yang kelima adalah memiliki sel penyengat atau sting cell. Cara hidupnya Koleanterata, dia mereka itu hidup secara berkoloni ataupun juga dengan soliter. Dan terkadang pun mereka hidup di perairan yang dangkal yang pokoknya cukup dengan oksigen. Dan yang ketiga itu kadang mereka itu hidup di subtropis ataupun tropis. Ciri-ciri umum dari Koleanterata itu terdapat 6. Salah satunya yang pertama adalah dindingnya terdiri dari ectoderm, mesogela, dan endoderm. Yang kedua, Koleanterata ini tidak mempunyai sistem saluran sel air. Yang ketiga adalah umumnya mempunyai rangka, gamping atau terbuat dari zat-zat chitin yang dihasilkan oleh ectoderm. Yang keempat, umumnya mempunyai tentakel yang dilengkapi dengan sel penyengat. Yang kelima, sebagai golongan ini menunjukkan dimorfisme, yaitu yang ada 2, polip dan medusa. Yang keenam adalah cara hidupnya itu sisil, berkoloni, dan soliter. Untuk bagian polip, Koleanterata ini dinding tubuhnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ectoderm, yang kedua gastrosdermis, yang ketiga adalah mesoglea. Koleanterata ini atau yang bagian polipnya ini bentuknya itu silindris dan tertutup di bagian bawah, tetapi di bagian atasnya itu terbuka dan dikelilingi oleh tentakel. Nah, tentakel ini bisa disebut juga sebagai stinging cell atau sel penyengat. Bagian basaltnya pada umumnya melekat ke dasar dengan pedal disc atau root-like stolons. Untuk bagian yang selanjutnya, medusa. Medusa ini bentuknya itu seperti payung, tetapi di bawahnya itu terdapat stinging cell atau sel penyengat, dan mulutnya itu terdapat pada bagian tube yang pendek di tengah-tengah di bagian bawahnya. Dan untuk beratnya dari medusa ini 90% itu adalah air. Fosilnya dari medusa ini kebanyakan adalah internal molds atau cast. Selanjutnya untuk klasifikasi Koleanterata. Koleanterata ini didasarkan dari kemampuan beradaptasi sebagai organisme yang berhidup bebas. Koleanterata ini klasifikasinya itu dapat terbagi menjadi 5, yaitu kelas Graptozoa yang hidup di Kambrium atas hingga Mississippi awal. Yang kedua, kelas Stromatophoridea yang hidup di Kambrium hingga Kapur. Yang ketiga adalah kelas Hydrozoa yang hidup di Kambrium hingga Resen. Yang keempat adalah kelas Scyphozoa yang hidup di Kambrium tengah hingga Resen. Yang kelima adalah kelas Anthozoa yang hidup di Ordovisium hingga Resen. Kelas Graptozoa. Kelas Graptozoa ini merupakan organisme laut Paleozoik yang telah punah. Dan kelas Graptozoa ini kebanyakan hidupnya sebagai bentonik dan planktonik, sehingga penyebarannya itu sangat luas, dan karena dia itu planktonik dapat dipakai sebagai fosil indeks untuk korelasi antara benua. Dan juga kebanyakan adalah dari kelas Graptozoa ini hidupnya itu secara berkoloni. Klasifikasi kelas Gastropoda itu terbagi menjadi 5 ordo, yaitu Ordo Dondidea yang hidup di Mid Cambrian hingga Lower Mississippi.
yang kedua adalah ordo Tuboidea yang hidup di lower Ordovician hingga upper Silurian. Yang ketiga adalah ordo Camoroidea yang hidup di lower Ordovician. Yang keempat adalah ordo Stoloidea yang hidup di lower Ordovician. Yang kelima adalah ordo Graptoloidea yang hidup di upper Cambrian hingga upper Silurian. Yang kedua, kelas Stromatoporidae merupakan organisme golongan pembentuk terumbu yang telah punah dan juga merupakan organisme laut yang menyerupai sponge maupun golongan hydrozoa, membentuk lapis-lapisan yang tebal atau biokerms yang khas. Untuk rangka kelas Stromatoporidae, rangkanya itu terbuat dari bahan calcareous dan rangka skeleton disebut Keonosteum. Rangka spesies yang sama, struktur internal skeletonnya sama, tetapi ukurannya dan bentuk kolonianya sangat berbeda, tergantung kondisi lingkungan dan asalnya. Untuk kelas Stromatoporidae terbagi menjadi 3 ordo. Yang pertama adalah Stromatoporidae, yang kedua adalah Labechioidea, yang ketiga adalah Sparathinoidea. Kelas Hydrozoa. Kelas Hydrozoa ini merupakan Invertebrata yang sangat umum, dijumpai di dasar laut, di danau, maupun di sungai-sungai. Fosilnya ini sangat jarang dijumpai, yang memungkinkan disebabkan akibat rangkanya yang umum, tidak resisten. Beberapa dijumpai karena bersifat gampingan. Kelas Hydrozoa terdiri dari 4 ordo. Yang pertama adalah Hydrozoa, yang contohnya adalah Hydra. Yang kedua adalah ordo Hydrocorallina, yang contohnya adalah Millepora. Yang ketiga adalah Trachina, yang contohnya adalah Kirklandia. Yang keempat adalah Siphonophora, yang contohnya adalah Physalia. Selanjutnya adalah kelas Scyphozoa. Kelas Scyphozoa ini merupakan medusa yang berbentuk seperti payung ataupun juga jellyfish. Di bagian badannya itu tidak memiliki bagian keras pada tubuhnya, dan jellyfish ini hidup di air dan berenang bebas. Substansi organiknya terdiri dari gelatinous, material yang liat sering meninggalkan bentuk impression ataupun cast. Klasifikasi dari kelas Scyphozoa ini terbagi menjadi 4 ordo. Yang pertama adalah Stauromedusae, yang kedua adalah Cubomedusae, yang ketiga adalah Coronatae, yang keempat adalah Discomedusae. Untuk kelas Anthozoa ini hidupnya secara soliter dan ada yang berkoloni. Hanya mempunyai 1 stadium, yaitu stadium polip, dan tidak ada yang medusa. Yang ketiga, anggotanya meliputi golongan koral yang mempunyai rangka, gampingan, dan si anemon yang tidak mempunyai rangka sama sekali. Untuk kelas Anthozoa, pada bagian tubuhnya mulutnya ada di bagian atas dan dikelilingi oleh sebaris tentakel yang dilengkapi dengan sel penyengat. Mulutnya ini dihubungkan dengan kolenteron atau gulet yang pada beberapa anggotanya mempunyai sel yang berselia. Rangka koral dibagi oleh sekat-sekat ventrikal yang kesemua menuju ke titik tengah yang disebut septa, di mana septa tersebut dibentuk oleh lapisan yang mempunyai skeleton besar dengan struktur yang beraneka ragam serta bentuk yang bervariasi. Tubuhnya itu terbagi menjadi 3 lapis, yaitu ectoderm, mesoglea, dan gastroderma. Untuk klasifikasi dari Anthozoa ini didasarkan dari jumlah dan susunan tentakel dan mesenteris. Yang kedua adalah jumlah dan susunan septa. Yang ketiga adalah ukuran dan bentuk dan hubungan antara koralid. Yang keempat adalah bentuk struktur bagian dalam koralid. Yang kelima adalah bentuk koralia. Klasifikasi Anthozoa ini terbagi menjadi subkelas. Yang pertama adalah subkelas
Octocorallia, yang kedua adalah subkelas Hexacorallia, yang ketiga adalah subkelas Tetracorallia, yang keempat adalah subkelas Tabulata, yang kelima adalah subkelas Schizocorallia. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya tentang film Colentrata. Terima kasih sudah mendengarkan.